Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang penilaian pembelajaran tematik pada RA. Ada beberapa istilah yang dipakai sehubungan dengan penilaian ini. Yang pertama adalah pengukuran, kemudian penilaian itu sendiri, lalu berikutnya adalah asesmen. Sebenarnya ada lagi satu, yaitu evaluasi. Baiklah, kita akan coba membedakan apa itu pengukuran, penilaian, dan asesmen. Pengukuran itu adalah upaya untuk mengetahui perkembangan anak dengan cara mengukur dengan sifat kuantitatif. Jadi, intinya pengukuran ini kita akan mengukur sesuatu yang bersifat kuantitatif atau ada angka. Dalam hal ini misalkan tinggi badan, maka akan memunculkan angka misalkan 90 cm. Kemudian berat badan, misalkan berat badan 15 kg. Contoh yang lain misalkan jauh lompatan, kemudian tinggi lompatan. Istilah berikutnya adalah penilaian. Nah, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian. Jadi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan, ya, pencapaian perkembangan, dan untuk pengambilan keputusan, pengakuan atau ketetapan tentang kondisi atau kemampuan anak. Jadi di sini bersifat kualitatif, ya, bersifat kualitatif. Ya, misalkan menyebutkan warna artinya seberapa baik dia menyebutkan warnanya, ya, baik, benar, betul, bagus, itu kualitatif sifatnya, ya. Kemudian membedakan bentuk, apakah bisa atau tidak bisa, jadi sifatnya kualitatif. Kemudian menyebutkan ciri-ciri benda, binatang, tumbuhan, dan ciri-ciri lainnya. Jadi kalau pengukuran tadi bersifat kuantitatif, ya, mengandung angka. Kemudian penilaian itu bersifat kualitatif, mampu, tidak mampu, tinggi, rendah, berkembang, belum berkembang, ya, untuk penilaian. Kemudian asesmen. Asesmen pada dasarnya bukanlah untuk mengetahui hasil belajar anak, akan tetapi untuk merancang menu pembelajaran yang dibutuhkan dan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kebutuhannya. Jadi dalam hal ini, asesmen ini sebenarnya adalah bukan untuk mengetahui hasil belajar anak, tetapi hanya untuk memetakan, ya, untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Asesmen juga melihat tentang gaya belajar anak dan juga kebutuhan anak untuk perkembangannya, baik perkembangan fisik, bahasa, kognitif maupun perkembangan sosial emosional. Kemudian contoh asesmen, ya, misalkan asesmen perkembangan fisik, asesmen terhadap proporsi pertumbuhan berat badan dengan tinggi badan dan usia anak, ya. Kemudian asesmen terhadap fungsi deteksi alat indera. Jadi intinya di sini adalah untuk mengetahui seberapa baik pertumbuhan anak, ya, sehingga akan bisa dilakukan tindakan untuk perbaikannya. Dari ketiganya tadi, ya, pengukuran, penilaian, dan asesmen memiliki karakteristik yang relatif sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam penggunaan selanjutnya dihimpun dalam istilah penilaian saja, ya, penilaian. Nah, sedangkan tadi saya menyebutkan juga ada istilah evaluasi, ya. Evaluasi itu bersifat menyeluruh. Jadi evaluasi itu melingkupi semuanya, termasuk evaluasi dari kemampuan sarana prasarana sekolah, kurikulum, kemudian kemampuan guru, ya, selain tentang penilaian. Jadi evaluasi bersifat menyeluruh, ya. Walaupun maknanya sama-sama artinya penilaian. Jadi evaluasi itu memiliki pengertian yang jauh lebih luas.
Adapun tujuan penilaian adalah untuk mengetahui dan menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai peserta didik selama mengikuti pendidikan di PAUD. Jadi untuk mengetahui ya, untuk mengetahui dan memberikan untuk menindaklanjuti ya, mengetahui dan menindaklanjuti. Sehingga nanti akan tahu tingkat perkembangannya ya, sehingga akan bisa dilakukan keputusan terhadap perbaikannya. Kemudian manfaat penilaian. Yang pertama adalah untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Jadi intinya untuk memperbaiki ya, memperbaiki pembelajaran. Kemudian pertimbangan untuk kegiatan bimbingan. Jadi pertimbangan untuk kegiatan bimbingan. Dan juga untuk bahan sebagai penempatan anak dalam suatu kegiatan. Jadi untuk menempatkan anak di dalam suatu kegiatan ya, sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Berikutnya manfaatnya adalah sebagai informasi kepada orang tua. Jadi kepada orang tua, informasi sebagai kepada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian sebagai informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pendidikan di dalam keluarga. Ya, pendidikan di dalam keluarga sehingga bisa bersinergi dengan pihak sekolah. Kemudian berikutnya adalah sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak ya, dalam rangka pembinaan, untuk pembinaan. Sedangkan prinsip penilaian adalah yang pertama mendidik ya, mendidik. Yang kedua berkesinambungan, kemudian objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh dan bermakna ya. Mendidik maksudnya adalah bahwa penilaian itu harus memiliki prinsip bahwa proses dan hasil penilaian dapat dijadikan sebagai dasar untuk memotivasi, mengembangkan dan membina anak. Jadi sifat mendidik agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian berikutnya prinsip berkesinambungan. Berkesinambungan maksudnya berarti berkesinambungan artinya penilaian dilakukan secara terencana ya, bertahap dan terus menerus ya, terus menerus. Jadi berkesinambungan tuh intinya adalah terus-menerus sehingga memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Berikutnya objektif. Proses dan hasil-hasil penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi. Jadi sesuai dengan kondisi anak yang sebenarnya. Kondisi sebenarnya dan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan. Ya, untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian akuntabel. Jadi penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur ya, dan kriteria yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi akuntabel itu maksudnya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip berikutnya adalah transparan. Transparan berarti dapat diakses ya, dapat diakses oleh orang tua. Transparan berarti bersifat terbuka ya, dan juga dapat diakses oleh semua pemangku yang berkepentingan dan relevan. Prinsip berikutnya adalah sistematis ya. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram ya, sesuai dengan rencana yang telah disusun, kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Jadi merupakan kebutuhan nyata yang ada di lapangan dan atau karakteristik penggunaan instrumen yang akan dilakukan. Prinsip berikutnya adalah menyeluruh. Artinya penilaian mencakup atau meliputi semua aspek perkembangan anak, yaitu aspek agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Ya, jadi ada 6 aspek perkembangan. Kemudian
Yang berikutnya, ya, prinsip penilaian adalah harus bermakna. Hasil penilaian harus mempunyai arti dan bermanfaat. Jadi harus mempunyai arti dan bermanfaat bagi peserta didik, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip penilaian. Sedangkan lingkup penilaian, ya, ruang lingkup penilaian terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Pertumbuhan itu meliputi tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Ya, ini berdasarkan juknis dari 2766 ya. Berdasarkan juknis dari SK Dirjen Pendis 2766. Ya, pertumbuhan disederhanakan hanya mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Sedangkan untuk perkembangan itu meliputi 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral. Ya, nilai agama dan moral. Kemudian fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Nah, ini ada 6 aspek perkembangan. Penilaian dipaut berdasarkan gambaran atau deskripsi pertumbuhan dan perkembangan serta unjuk kerja peserta didik yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Jadi penilaian dipaut harus menggunakan berbagai teknik, ya, berbagai teknik penilaian. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, penggunaan berbagai teknik penilaian ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Jadi penilaian itu terintegrasi di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi terintegrasi, menyatu, tidak perlu secara nyata dipisahkan. Jadi harus menyatu di dalam proses pembelajaran. Jadi sambil berjalannya kegiatan pembelajaran sambil melakukan penilaian, ya, sehingga guru tidak harus menggunakan instrumen yang khusus, ya. Boleh menggunakan instrumen yang khusus, tetapi tidak harus, ya, tidak harus. Nah, kemudian teknik penilaian, ya. Teknik penilaian itu berdasarkan SK Dirjen Pendis tadi, ya. Disederhanakan, ya, ada 3, ya, walaupun pada kurikulum terdahulu atau itu lebih daripada 3, ya. Misalkan di sana juga mencantumkan portofolio, kemudian penugasan, dan beberapa yang lainnya. Nah, pada SK Dirjen Pendis, yaitu tentang juknis penilaian, SK Dirjen Pendis 2766 tahun 2019, disederhanakan menjadi 3 saja, ya, yaitu checklist perkembangan, catatan anekdot, dan hasil karya. Tetapi 3 macam teknik penilaian ini pun sudah mewakili semuanya, ya. Baiklah, kita bahas ketiga teknik penilaian tersebut. Yang pertama adalah checklist perkembangan, ya. Jadi untuk menandai ketercapaian indikator tertentu. Nah, ini berikut contoh format yang diberikan di dalam SK Dirjen Pendis nomor 2766, ya, tentang juknis penilaian pada RA, ya. Di sini kolom pertama aspek perkembangan, ya, berarti nanti meliputi 6 aspek perkembangan ditambah pendidikan agama. Kemudian indikator penilaiannya, indikator penilaian perkembangannya. Nah, lalu ada di sini skalanya, ya. Skalanya ini belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, ya. Jadi di sini kita isi namanya, ya. Misalkan ada 1 siapa, kemudian 2, dan seterusnya. Di slide berikutnya nanti ada alternatif lain format checklist perkembangan ini, ya. Kita lanjutkan dulu format yang ini, ya. Ini halaman berikutnya. Jadi tadi pendidikan, aspeknya pendidikan agama Islam, ya. Misalkan indikator perkembangannya menghafal surat
ad-duha, ya. Nah, ini kemudian doa mensyukuri nikmat dan lain-lain, ya. Di sini jadi diberi namanya siapa-siapa, ya. Kemudian aspeknya, jadi ada aspek pi, kemudian berikutnya adalah nilai agama dan moral. Nah, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, ya, kemudian seni. Nah, ini alternatif lain dari checklist tadi, ya. Ini untuk per kelas, misalkan ini satu kelas, ya, satu kelas. Ini misalkan nama siswanya Dona, Ida, Nia, Adi, dan seterusnya, ya. Kalau misalkan ini namanya terlalu panjang, kolom yang bentuk panjang, bisa saja di sini pakai kode nanti, ya. Pakai nomor urut atau nomor absen siswa. Tapi nanti dilampiri daftar absennya. Ya, kalau misalkan siswanya panjang ke samping kanan sana, ya. Ini format skala capaian perkembangan untuk harian, ya. Ini contohnya, ya, jadi indikator penilaiannya, misalkan terbiasa mengucapkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan. Nah, untuk Dona berkembang sesuai harapan. Silahkan dicermati yang lainnya, ya. Ini checklist per kelas, ya. Kemudian bisa checklistnya per anak, per siswa, ya, per anak. Ini tadi Dona, ya, minggu pertama, ya, tadi ini harian, ya. Nah, ini bulannya bulan September. Kemudian di sini nanti tanggalnya tanggal berapa, ya, tanggal berapa, isi tanggal berapa. Misalkan terbiasa mengucapkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan. Nah, berkembang sesuai harapan di sini, ya. Ini perkembangan dalam satu minggunya, ya. Silahkan dicermati. Kemudian teknik penilaian berikutnya adalah catatan anekdot, ya, catatan anekdot. Pada dasarnya merupakan bagian dari teknik observasi. Jadi sebenarnya ini observasi atau pengamatan, ya. Tetapi lebih fokus pada sikap dan perilakunya, ya. Dan terjadi secara khusus, ya, secara khusus dan insidental. Nah, ini contoh catatan anekdot, ya. Nah, ini tanggalnya kapan, jadi terjadi secara tiba-tiba atau insidental. Ini tanggalnya pada saat tanggal berapa, ya, di sini. Kemudian nama anak di sini, ya. Tempatnya di mana, ya. Kemudian pukul berapa, ya, waktunya. Lalu peristiwanya apa atau perilakunya apa. Misalkan di sini, ya, Aisyah menempelkan potongan-potongan kertas ke dalam buku, gambarnya sesuai dengan bentuknya. Jadi sesuai dengan bentuknya, Ini untuk capaian kompetensi koordinasi mata dan tangan, kelenturan jari jemari, ya. Ini pada KD 3.3 dan KD 4.3. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas, ya. Ini pada KD 2.12, ya. Kemudian berikutnya itu bisa contoh berikutnya Umar, ya. Silahkan dicermati sendiri. Jadi intinya di sini kejadiannya apa, ya. Kemudian di sini capaian kompetensinya, KD-nya KD berapa dan aspek perkembangan yang mana, gitu, ya. Di halaman berikutnya silahkan dicermati, ya. Kemudian teknik penilaian yang ketiga yaitu penilaian hasil karya.
Jadi hasil karya ya. Penilaian terhadap buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata. Jadi dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Ini contoh format penilaian hasil karya. Jadi tanggal, di sini formatnya tanggal, jadi kemudian nama anak, usianya berapa, ini karyanya ini, ya, hasil karya anak, kemudian pengamatannya, ya, menulis nama. Jadi pertama menulis namanya ada Alia, ya, gambar rumah tempat tinggal, ini ada gambar rumah, kemudian gambar mobil, ada pohon besar, ini pohon besar, kemudian ada tanaman, ya, tanaman, ada mobil di pagar, ini mobil, ini pagarnya, dan ada matahari bersinar. Nah, kita analisis ketercapaian KD-nya, KD berapa, dan aspek perkembangan yang mana. Jadi KD-nya KD 3.12 dan 4.12 pada aspek perkembangan kognitif. Itu keaksaraan awal. Jadi si Alia ini sudah bisa menuliskan namanya, Alia. Kemudian mengenal lingkungan, ya, mengenal lingkungan sosial, keluarga, dan tempat tinggal. Jadi aspek kognitif KD-nya ini KD 3.7 dan 4.7. Kemudian mengenal lingkungan alam, ya, ada tanaman tadi, ya, ada matahari, berarti kognitif, ya. Koordinasi mata dan tangan, kelenturan jari jemari, jadi bersifat fisik motorik, ya. Koordinasi mata, tangan, kelenturan jari jemari, KD-nya 3.3 dan 4.3. Ini contoh format penilaian hasil karya. Kemudian ini contoh berikutnya, ya. Silahkan dicermati, ya. Ini ketercapaian KD-nya. Ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang tahapan penilaian, ya. Tahapan penilaian itu dari perencanaan, ya, perencanaan, kemudian proses penilaian itu sendiri, kemudian penyimpanan data, dan pengolahan data. Baru terakhir pelaporan, ya. Nah, kita bahas satu-satu. Perencanaan. Perencanaan penilaian itu menentukan teknik penilaian yang digunakan sehingga sesuai dengan kebutuhan. Seperti slide terdahulu, ada 3 teknik, ya. Yang pertama, checklist perkembangan, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Berikutnya adalah proses. Tahap berikutnya proses penilaian. Dilakukan saat melakukan berbagai kegiatan. Jadi proses penilaian itu sendiri dilakukan saat, ya, kegiatan berlangsung, ya. Mengamati segala hal yang dilakukan dan diucapkan anak. Dia melakukan apa dan mengucapkan apa, ya. Termasuk ekspresi wajah, gerakan, dan karya anak, ya. Dan tidak lupa pada proses ini kita juga akan melakukan pencatatan. Berikutnya adalah penyimpanan data. Jadi semua data pada saat kita mencatat pada proses penilaian tadi dikumpulkan, ya. Yaitu data checklist tadi, kemudian catatan anekdot tadi, dan karya anak dalam wadah yang tertata rapi dan disusun sesuai dengan waktunya, ya, yang kita kenal dengan nama portofolio. Jadi pada dasarnya penyimpanan data ini kita mengorganisir hasil catatan penilaian kita terhadap anak ke dalam folder portofolio. Nah, ini contoh dari halaman depan atau koper dari portofolio anak, ya.
Ini jadi di sini namanya judulnya portofolio perkembangan anak, kemudian nama RA-nya apa, tahun pelajaran kapan, kemudian ini logo RA-nya ya, atau kop RA. Kemudian jangan lupa di sini ada foto anak ya, foto anak. Namanya, usianya, TK-nya ya, kelompok A atau B. Tahapan berikutnya adalah pengolahan data, yaitu menganalisis portofolio secara berkala. Jadi menganalisis portofolio secara berkala, bisa bulanan atau semester, ya, sebagai pertimbangan umpan balik dan penentuan strategi berikutnya, ya, untuk menentukan strategi berikutnya. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui arah perkembangan anak. Nah, ini contoh pengolahan data akhir bulan, ya. Nama anaknya Aisyah, kemudian usianya, di sini KD-nya, ya, kolom sini, kolom pertama, kemudian berikutnya adalah nama bulan, kolom bulannya, capaian akhir semester, ini. Jadi aspeknya di sini keterangannya ya, bisa berkembang sesuai harapan. Silahkan dicermati contohnya ya. Nah, ini aspek-aspek berikutnya. Ya, silahkan dicermati. Nah, berikutnya adalah kompilasi dari pencatatan pada proses penilaian tadi ya. Ini misalkan diambil dari catatan anekdot ya, bulan Agustus untuk anak Aisyah, untuk nama anak Aisyah ya. Ini tanggalnya, jadi catatannya tanggalnya, kemudian perilakunya apa, kemudian ini kompetensi dasar dan indikatornya apa. Nah, jadi di sini mungkin cukup KD-nya saja. Kalau memang kolomnya cukup, di sini silahkan tuliskan indikatornya ya. Kemudian capaiannya apa ya. Ini berikutnya ya, bulan September, ini tadi Agustus, ini September. Nah, ini contoh ya untuk bulan September. Ini indikatornya di sini ya, hasil karya siswa, capaiannya ya, silahkan dicermati sendiri. Jadi ini kompilasi dari catatan pada proses penilaian tadi ya. Nah, ini kompilasi rekap akhirnya ya. Ini untuk memudahkan kita pada saat nanti membuat laporannya. Ini September ya, untuk Aisyah ya. Jadi isinya di sini program pengembangannya atau aspek perkembangannya apa di sini di kolom pertama, kemudian KD dan indikatornya di sini ya. Jadi kalau misalkan kolomnya memungkinkan, selain KD-nya, indikator juga bisa disebutkan di sini ya. Tetapi yang paling wajib adalah KD-nya dulu. Kemudian ini dari teknik penilaian checklist ya. Ini dari catatan anekdot dan hasil karya. Sini ya. Isi. Nah, sekarang tahapan terakhir adalah pelaporan. Jadi tujuan dari pelaporan ini adalah untuk mengomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua. Ya. Pelaporan dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan dan kerjasama antara pendidik dan orang tua, antara sekolah dan orang tua, sehingga orang tua juga bisa bersinergi untuk perkembangan anak mereka. Nah, slide berikutnya adalah contoh dari isi laporan perkembangan anak ya.
isi dari rapor. Jadi nama anak didik, ya, kelompoknya, kemudian usia dan semester, serta tahun pelajaran. Nah, ini isi dari perkembangan nilai agama dan moral. Silahkan dicermati. Intinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita deskripsinya di bagian sini. Ini misalkan di sini capaian perkembangannya, di sini deskripsinya. Kemudian di sini keterangan pencapaian KD-nya, ya. Nah, silakan dicermati sendiri. Ini untuk perkembangan kognitif. Nah, ya, terus sampai perkembangan seni, ya. Nah, di bagian akhir itu ada isian pertumbuhan, ya, terdiri dari berat badan dan tinggi badan serta kehadiran anak, ya. Kemudian baris berikutnya baru tanda tangan kepala sekolah dan gurunya, ya. Untuk halaman-halaman berikutnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita terapkan di RA masing-masing, ya. Ini yang saya tayangkan ini hanya halaman yang esensial saja. Selebihnya sama dengan yang laporan kita pakai di sekolah masing-masing. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, cukup sampai di sini untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.